Salam sepak bola, salam sehat, salam sejahtera, dan juga salam hormat saya kepada teman-teman netizen atau warganet yang merupakan viewers, subscribers, and also supporters of channel YouTube Bola Bung Binder. Di konten terbaru hari ini teman-teman, sesuai dengan request kalian semua, saya ingin membuat preview dari pertandingan besar di English Premier League memasuki pekan ke-13 ya teman-teman, memasuki pekan ke-13 antara Chelsea versus Manchester United. Kita pahami bahwa performa dari kedua tim bertolak belakang. Untuk saat ini, Chelsea berada di peringkat nomor 1 dengan poin 29, sedangkan MU berada di peringkat nomor 8 dengan poin 17. Selisih poin antara Chelsea dengan MU itu adalah sebesar 12 poin, teman-teman. Cukup jauh selisih poinnya. Tapi bukan berarti MU itu telah kehilangan peluang untuk menjadi juara. Bisa saja MU menjadi juara musim ini, jika nanti pelatih barunya, Ralf Rangnick, akan bisa segera memberikan perubahan secara instan. Sedangkan untuk Chelsea juga menurut saya belum aman sebagai salah satu calon juara dari English Premier League musim ini karena masih ada Manchester City dan juga masih ada Liverpool di bawahnya. Perbedaan poin dengan City 3 poin dan perbedaan dengan Liverpool 4 poin untuk saat ini. Artinya Chelsea harus konsisten dalam urusan mendapatkan poin demi poin dari setiap pekannya di English Premier League. Kalau bisa lebih sering ya 3 poin. Jadi sayang juga Chelsea di pertandingan terakhir sebelumnya di kandang sendiri itu meraih hasil draw lawan Burnley. Jika saja Chelsea menang, tentu selisih poinnya dengan City akan lebih jauh lagi dan juga dengan Liverpool. Tapi ya memang itulah kesulitan dari Chelsea. Pada saat Chelsea berhadapan dengan tim yang bertahan total, tentu itu juga akan menyulitkan para pemain Chelsea karena kita tahu juga para pemain Chelsea itu juga saat ini tidak diperkuat oleh striker utama mereka yaitu Romelu Lukaku. Memang Chelsea masih bisa meraih kemenangan, tapi justru di situasi-situasi sulit seperti itu, peran dari Lukaku sangat dibutuhkan karena dialah striker natural. Striker natural itu yang biasa bisa memecah kebuntuan teman-teman. Dan untuk Manchester United, kita tahu bahwa setelah kepergian Ole dan masih menunggu pelatih baru mereka Ralf Rangnick yang juga akan menjadi pelatih sementara hingga akhir musim, maka untuk sementara ini dilatih oleh caretaker yakni Michael Carrick. Sebetulnya tidak ada perubahan besar yang dilakukan Carrick. Karena saya masih melihat bahwa Carrick memakai formasi yang sama seperti Ole dan juga strategi yang sama yaitu counter attack. Cuma satu keberanian Carrick adalah dia juga berani menurunkan pemain-pemain yang sebelumnya tidak dipercaya oleh Ole di pertandingan lawan Villarreal. Seperti Martial, Van de Beek dan juga Jadon Sancho karena memang Mason Greenwood tidak bisa bermain. But mau tidak mau dia perlu mengganti dua pemain ya dari 3 pemain tersebut dan memainkan Bruno serta Rashford agar MU itu bisa bermain lebih kreatif lagi dan tentu lebih tajam di lini depan sehingga kemudian MU bisa menang lawan Villarreal dengan skor 0-2. Tapi secara permainan saya tidak melihat ada perubahan dari Manchester United. Maka itu ya manajemen dari MU itu tentu memikirkan untuk cepat mengganti Michael Carrick dan mereka sekarang telah menunjuk Ralf Rangnick. Tapi pertandingan ini akan dimainkan Manchester United dengan Michael Carrick. Nah disinilah kesulitan untuk Michael Carrick karena dia menghadapi salah satu tim yang bermain efisien di lini depan dan juga bermain efektif dalam urusan mencetak gol. Efisien di lini depan itu artinya apa teman-teman? Bahwa Chelsea itu sebetulnya tidak banyak menciptakan peluang yang berbahaya dari setiap pertandingannya. Secara total memang banyak peluang, tapi peluang yang berbahaya itu tidak banyak. Namun para pemain masih bisa mengkonversikan sedikit peluang yang berbahaya itu untuk menjadi gol. Padahal Lukaku juga cukup lama absen. Sekarang dengan kembalinya Lukaku, saya pikir kekuatan Chelsea akan semakin baik di lini depan, apalagi menghadapi Manchester United yang saat ini performanya memang saya pikir belum stabil walaupun mereka baru saja menang lawan Villarreal. Tapi seperti yang saya jelaskan juga di konten review dari pertandingan tersebut bahwa bedanya bahwa para pemain MU itu bermain lebih disiplin tapi dari segi kreativitas masih sama saja ketika dilatih oleh Ole Gunnar Solskjaer. Untuk pertandingan ini yang kita ketahui bahwa MU belum tentu akan dibela oleh Luke Shaw yang memang belum 100% fit, Cavani juga sama, Mason Greenwood juga sama dan juga Harry Maguire yang tidak bisa tampil karena mendapatkan kartu merah di pertandingan sebelumnya lawan Watford. Justru menurut saya absennya Maguire itu merupakan kerugian untuk Chelsea. Ya karena joker sebenarnya di MU itu kan adalah Maguire. Sering dia melakukan kesalahan-kesalahan seperti yang dia lakukan di pertandingan sebelumnya lawan Watford. Dia coba untuk dribbling bola di pertahanan sendiri dan kemudian diambil oleh pemain Watford dan terpaksa dia melakukan pelanggaran sehingga mendapatkan kartu merah dan banyak lagi miskoordinasi dan juga kesalahan dia lakukan. Seandainya Maguire main, maka saya pikir chance Chelsea untuk menang lebih besar lagi dengan skor telak. Saya katakan lebih besar lagi dengan skor telak. Tapi sama chance-nya juga
jika Maguire tidak main juga besar untuk Chelsea meraih kemenangan, tapi belum tentu dengan skor telak. Karena biasa pengganti dari Maguire itu juga tentu akan memberikan bukti bahwa dia juga pantas untuk dimainkan. Apakah itu pada saat Maguire fit atau tidak fit, atau pada saat Maguire mendapatkan larangan bermain atau tidak mendapatkan larangan bermain, yaitu Eric Bailly. Saya pikir Bailly itu tidak beruntung lawan Manchester City ketika haluan yang dia coba lakukan itu terarah ke gawang De Gea dan menjebol gawang dari De Gea. But he's a very good player. Jadi dengan masuknya Bailly, saya pikir ya pertahanan MU seharusnya logisnya bisa lebih rapat lagi, lebih disiplin lagi. Tapi yang dihadapin ini kan adalah Chelsea, di mana gol itu bisa muncul dari sektor manapun. Bahkan dua wingback dari Chelsea ini juga punya kemampuan untuk mencetak gol. Apakah itu Reece James, pemain favorit saya, atau Alonso, atau juga Chilwell. Tapi Chilwell belum tentu main di pertandingan ini, karena cedera di pertandingan lawan Juventus. N'Golo Kante juga dinyatakan belum tentu 100% fit dan belum tentu turun di pertandingan ini sebagai starter. Tapi saya pikir Ruben Loftus-Cheek bisa saja diberikan kesempatan untuk bermain. Di belakang, saya pikir bahwa Azpilicueta juga akan kembali dimainkan bersama Thiago Silva dan juga Rudiger. Tentu Tuchel memerlukan pemain-pemain yang berpengalaman di lini pertahanan daripada dia memilih Chalobah yang memang penampilannya sih bagus, tapi ya dia juga memerlukan pemain-pemain yang berpengalaman karena juga tidak boleh underestimate Manchester United karena MU itu sebetulnya di depan itu tajam. Nah, saya berkali-kali menjelaskan kelemahan MU itu berada di lini pertahanan dan juga belum menyatunya permainan para pemain MU dengan Cristiano Ronaldo. Jika telah menyatu di depan dan juga solid di belakang, maka saya pikir MU itu penampilannya bisa lebih konsisten lagi dalam urusan mendapatkan hasil-hasil positif, tentunya dalam urusan meraih kemenangan. Dari segi defensive record, tentu Chelsea jauh lebih baik. Karena itu dia Tuchel mengandalkan kolektivitas dan juga compact football. Compact and collective, that is Chelsea. Seperti yang saya selalu tegaskan, triple C. MU ini kan berbeda jauh. Mau menyerang gak kreatif, mau bertahan gak ngerti. Maka itu MU itu telah kemasukan total 21 gol teman-teman dari 12 pertandingan terakhir di English Premier League. Hampir sama dengan Watford. Watford itu telah kemasukan 20 gol dari 12 pertandingan terakhir. Dan justru MU dibobol 4 kali oleh para pemain Watford. Kan memalukan sekali. Maka itu Ole itu memang sudah harus dipecat. Walaupun saya pikir seharusnya Ole itu dipecat di akhir musim lalu setelah dia gagal membawa MU mendapatkan satu gelar pun, padahal punya peluang untuk mendapatkan gelar, apakah itu Premier League atau juga Europa League. So this will be a very important match for both teams. MU perlu menang, mereka cepat ingin mengejar ketertinggalan dari papan atas. Ada Arsenal juga, jangan lupa untuk sementara ini Arsenal berada di atas Manchester United. I love it. Okay, I love it. Ya, Arsenal yang di awal musim ini dihujat, saya dibully habis-habisan, dibilang nih tim ngelawak, nih tim ampas, nih tim gak akan bisa perform, ini tim akan degradasi. Ternyata sekarang Arsenal itu berada di atas Manchester United. Kenapa? Karena Arteta masih bisa mengatur para pemainnya. Ya udahlah, nanti kalau saya kebanyakan bicara Arsenal, Anda akan katakan saya ini tidak fair. Oke, MU ini kebanyakan kemasukan gol, itu menjadi masalah di MU. Dan Chelsea ini baru kemasukan 4 gol. Lawan Burnley, lawan Manchester City, lawan Liverpool, dan kemudian lawan Southampton. Saya tidak yakin Manchester United itu akan bisa mengalahkan Chelsea di pertandingan ini, kecuali para pemain Chelsea yang tidak disiplin. Jadi yang bisa mengalahkan Chelsea adalah para pemain Chelsea sendiri. Jika ada yang mendapatkan kartu merah atau jika ada pemain Chelsea yang underestimate, yang overconfidence main di pertandingan ini, karena performa Chelsea memang lagi bagus-bagusnya. Baru saja membantai Juventus, salah satu klub kuat di Liga Italia dengan skor akhir 4-0. Ya, jadi saya pikir para pemain Chelsea ini tidak boleh overconfidence dan juga tentu Tuchel harus tetap serius membawa timnya untuk meraih kemenangan di pertandingan ini walaupun MU itu sekarang sudah tidak ada pelatih yang permanen untuk saat ini. Saya pikir Michael Carrick ini 11-12 lah dengan Ole. Jadi untuk Chelsea, para pemain perlu mewaspadai pergerakan dari Bruno Fernandes karena Bruno adalah otak serangan dari Manchester United. Jika Bruno on form, maka dia akan bisa memberikan umpan-umpan yang akurat kepada Cristiano Ronaldo agar dia mendapatkan peluang untuk mencetak gol, dan juga Bruno adalah pemain yang akan tiba-tiba muncul dari lini kedua untuk bisa melepaskan tendangan-tendangan dari jarak jauh atau juga mencetak gol. Dan saya pikir dari Chelsea yang penting adalah efektif di lini depan seperti yang tadi saya katakan, dengan seminim peluang atau jika perlu dari 1-2 peluang di babak pertama itu, di menit-menit awal Chelsea sudah harus mencetak gol secara cepat. Jika Chelsea mencetak gol secara cepat, tentu itu akan memberikan tambahan
pressure kepada para pemain Manchester United. Dan dari saya prediksi untuk pertandingan ini dari segi persentase adalah 55% untuk Chelsea dan 45% untuk Manchester United. Jika MU bisa mendapatkan 1 poin saja, saya pikir itu bagaikan kemenangan untuk Manchester United. This will not be an easy game for Michael Carrick. Untuk Thomas Tuchel juga tetap perlu fokus walaupun MU dalam kondisi yang belum stabil, tapi tetap saya pikir Tuchel tidak akan underestimate Manchester United karena biar bagaimanapun materi pemain dari Manchester United itu juga bagus teman-teman. Mereka juga punya pemain-pemain yang berpengalaman. Cuma memang untuk sementara ini pelatihnya saja yang belum pas. Jika mendapatkan pelatih yang pas seperti Chelsea kan, saat terlihat bahwa Frank Lampard ini tidak bisa mengatur para pemain, tidak bisa membawa Chelsea itu meraih kemenangan secara konsisten di Premier League, maka langsung dilakukan pergantian oleh owner dari Chelsea kan. Dia memecat Frank Lampard, padahal Lampard itu adalah kan legenda dari klub. Tapi memang demi kemajuan dari Chelsea dia memecat Frank Lampard dan dia menunjuk Thomas Tuchel. Ternyata Tuchel bisa mengubah Chelsea menjadi the winning team, menjadi juara Liga Champions, menjadi juara UEFA Super Cup, dan juga kita lihat musim ini masih berada di peringkat nomor 1, sudah lolos dari fase grup Liga Champions. Jadi untuk MU itu masalahnya memang hanya di pelatih, tapi materi pemain mereka tidak buruk kok. Jadi saya pikir tidak boleh ada overconfidence dari para pemain Chelsea dan juga tidak boleh Thomas Tuchel itu underestimate Manchester United. Yang saya pikir dia tidak akan underestimate. Kita tahu Tuchel adalah pelatih yang profesional. So itu dia prediksi dari saya. Silakan prediksi dari teman-teman seperti apa, dan lagi-lagi saya ulangi bahwa ini hanya prediksi dari saya. Jika saya salah ya itu wajar. Jika saya benar ya tidak perlu heboh juga. No hate, only football. Salam sepak bola.